Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita masuk dalam ibadah sore hari ini. Kita percaya Tuhan yang hanya layak untuk dipuji dan disembah. Hanya Tuhan satu-satunya yang patut kita tinggikan setiap saat. Kami mau bersyukur, kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. 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 Maha besar Allah kami yang di dalam surga. Kami mau naikkan pujian kami. Kami mau naikkan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat, segala keagungan kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami supaya firman-Mu yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mendengarkan, supaya benih firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam hati kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom dan selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali bisa bertemu dengan kita semua dalam ibadah online pada sore hari ini. Sore hari ini kita akan membahas satu tema tentang penderitaan dalam perspektif Kristus. Kita baca bersama-sama dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu sekalian, dalam konsep dunia, penderitaan adalah sesuatu yang harus dihindari. Manusia berjuang keras supaya hidupnya tidak mengalami penderitaan. Atau bagi orang yang memiliki hatinya yang baik, dia akan berupaya supaya hidupnya juga tidak membuat sesamanya menderita. Bahkan di kalangan Kristen pun ada teologi yang mengajarkan bahwa orang Kristen yang hidupnya menderita adalah orang Kristen yang belum bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan adalah orang Kristen yang diberkati secara materi. Hidupnya sehat-sehat, hidupnya tidak punya masalah dan berbagai hal yang baik lainnya. Akan tetapi apabila kita melihat kembali ke belakang, melihat sejarah gereja mula-mula, pelayanan para rasul mula-mula, kita akan melihat bahwa hidup mereka selalu berada dalam tekanan dan ancaman. Penderitaan menjadi bagian sehari-hari dalam hidup mereka. Apakah mereka orang yang kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan? Tentu tidak, bukan. Mereka adalah orang-orang yang habis-habisan dalam menyatakan kasih kepada Tuhan. Mereka tidak mempedulikan materi. Mereka tidak mempedulikan hal-hal duniawi lainnya. Seperti yang digemakan oleh hamba-hamba Tuhan akhir zaman dengan teologi kemakmurannya. Dan hasilnya kita bisa melihat bahwa pengorbanan dan penderitaan mereka membawa kemuliaan bagi Kristus. Di mana Injil tersebar ke seluruh penjuru dunia hingga sampai pada kita hari ini. Sebaliknya, kita melihat orang-orang Kristen yang mengedepankan kenikmatan dan berkat-berkat duniawi. Banyak yang terjebak, banyak yang jatuh, bahkan terhilang dalam dosa. Karena selingkuh, karena korupsi, karena rebutan harta, rebutan gereja, dan lain-lain. Nah, apa yang kita baca pada bagian ini, dalam teks yang kita baca tadi, itu bertolak belakang dengan konsep dunia dan konsep orang Kristen yang materialistis seperti itu. Ayat ini dengan tegas mengatakan, ikutlah. Di ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kata ikutlah ini merupakan sebuah kata perintah dan bukan sekedar himbauan. Nah Bapak Ibu, surat Rasul Paulus kepada Timotius ini dilatar belakangi oleh kondisi Timotius yang sudah berada dalam titik jenuh dalam pelayanannya. Ini adalah masa-masa kritis dalam pelayanan Timotius. Timotius berhadapan dengan berbagai pertentangan di dalam dan di luar gereja. Dari luar dia berhadapan dengan kehidupan jemaat di Efesus yang mulai terpengaruh oleh kehidupan dunia Romawi dan Yunani. Bahkan mereka juga mulai terpengaruh dengan kepercayaan mereka yang menyesatkan.
Nah, faktor dari dalam juga tidak kalah seramnya. Ada perselisihan dalam jemaat. Ada juga pengajar-pengajar palsu, yang mana Timotius merasa tidak pantas menjadi orang yang menyelesaikan perselisihan karena dia merasa masih muda dan belum berpengalaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam suratnya ini Rasul Paulus ingin memberikan semangat kepada Timotius agar tetap kuat dalam pelayanan yang penuh dengan penderitaan, dengan perkataan di ayat yang pertama tadi, jadilah kuat, dengan mengingatkan potensi yang dimiliki oleh Timotius yang sudah mendapatkan peneguhan secara rohani. Nah, pengiringan kita akan Tuhan, baik yang sudah ambil bagian dalam pelayanan maupun yang belum, maupun yang sebagai jemaat, tidak selalu menyenangkan. Akan selalu ada masa-masa kritis di mana kita mengalami kebimbangan akan penyertaan Allah. Kita merasa sudah tidak mampu dan seolah-olah Allah berdiam diri, tidak menolong kita. Nah, pada kondisi seperti itulah yang dialami oleh Timotius, sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dan termasuk pada kita yang sedang mengalami masa-masa sukar pada saat kita mengiringi Tuhan pada saat ini. Pada perikop ini Rasul Paulus memberikan nasihat atas dasar keteladanan hidupnya sebagai pelayan Kristus. Jadi Rasul Paulus tidak memberikan teori. Rasul Paulus memberikan nasihat berdasarkan apa yang sudah dia alami sendiri, apa yang sudah menjadi teladan yang diberikan kepada Timotius. Kalau kita baca di ayat yang ke-7 sampai 10, di sana kita temukan bahwa Rasul Paulus menyebutkan teladan yang sudah dia kerjakan berkaitan dengan penderitaan di dalam pelayanannya. Berkaitan dengan penderitaan karena pengiringannya kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus memberikan 3 ilustrasi dalam nasihatnya kepada Timotius, yaitu sebagai prajurit, sebagai atlet, dan sebagai petani. Yang pertama sebagai prajurit, kita baca di ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Pada waktu itu menjadi prajurit bukanlah suatu yang mudah. Ketika seorang menjadi prajurit, itu merupakan sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan apabila dia terpilih menjadi seorang prajurit. Oleh sebab itu banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan disiplin, dengan keras, dengan harapan bahwa setelah dewasa nanti anak-anak mereka akan dilirik oleh komandan prajurit sehingga direkrut menjadi prajurit. Dan ketika mereka direkrut sebagai prajurit, mereka lakukan itu sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan sekaligus pengabdian kepada dewa-dewa mereka. Nah, analogi yang diberikan Rasul Paulus ini mengingatkan Timotius bahwa pelayan-pelayan Kristus tidak ubahnya sebagai seorang prajurit yang berjuang demi Kristus. Berjuang di jalan kebenaran yang sudah diajarkan oleh Kristus Yesus. Dan itu harus diyakini sebagai suatu kehormatan dari Allah yang membanggakan. Bapak Ibu, kalau kita lihat pada bagian ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa seorang prajurit yang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Nah, kata memusingkan di situ bermakna suatu keadaan di mana keseimbangan yang terganggu oleh keadaan sekitar. Nah, jadi dalam bagian ini, keadaan sekitar adalah soal penghidupannya yang berbicara mengenai harta atau kekayaan. Jadi, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak membiarkan perjuangannya terganggu atau menjadi tidak seimbang karena memikirkan hal-hal yang di luar tugas keprajuritannya, yang nantinya tentu akan berdampak pada kemampuan bertempurnya. Bahkan bisa berakibat fatal, yaitu kematian
akibat tidak fokus pada tugasnya. Namun terlebih dari itu, tujuan dari prajurit tidak memusingkan dirinya dengan penghidupannya adalah supaya ia berkenan kepada komandannya, bukan untuk tujuan yang lain. Prajurit begitu fokus, prajurit berusaha melakukan segala sesuatu, mencapai suatu prestasi-prestasi supaya berkenan kepada komandannya. Nah, seorang yang sudah terpilih menjadi prajurit selalu berusaha untuk menjadi prajurit yang berkenan kepada komandannya. Karena dari penilaian sang komandan inilah prajurit bisa dikelompokkan dalam pasukan elit atau pasukan yang ecek-ecek, pasukan-pasukan yang biasa-biasa saja. Nah, Bapak Ibu, dari hal ini Rasul Paulus menasihatkan bahwa para pengikut Kristus yang hatinya tidak melekat pada harta atau kekayaan, itulah hamba-hamba Tuhan, itulah prajurit-prajurit Kristus yang akan efektif dalam pertandingan iman. Bukan berarti bahwa orang Kristen tidak boleh memiliki harta, karena bukan harta yang menjadi penyebab kegagalan kita, tetapi hati yang melekat pada harta. Hati yang melekat pada harta, itulah yang menghalangi kita untuk menjadi berkenan kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita bisa ikut menderita sebagai prajurit Kristus adalah di saat kita siap dengan hati yang tidak melekat pada harta. Hati yang tidak melekat pada harta inilah yang akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang memiliki kemurahan hati. Yang kedua penggambaran Rasul Paulus dikatakan sebagai seorang atlet. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, pada masa Romawi menjadi atlet sama halnya dengan menjadi seorang prajurit. Juga merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan apabila seorang itu bisa menjadi atlet, apalagi menjadi juara. Dan mereka yang menjadi juara dalam sebuah pertandingan, mereka tidak hanya saja mendapat mahkota, tetapi mereka juga menikmati fasilitas kerajaan, yang berarti ikut serta menikmati apa yang sedang dinikmati oleh raja. Oleh karenanya, penghargaan yang sedemikian besar itu, banyak orang berupaya untuk menang. Bahkan ada yang melakukannya dengan kecurangan untuk mendapatkan kemenangan itu. Namun demikian, seorang yang dinyatakan sebagai juara yang sejati adalah mereka yang bertanding dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ilustrasi tentang olahragawan ini juga pernah disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia menyampaikan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, olahragawan diwakili dengan berlari dan bertinju yang menunjukkan sebuah aktivitas bertanding. Dan tujuan olahragawan yang bertanding adalah mendapatkan mahkota juara. Dan untuk mendapatkan mahkota itu, atlet tidak boleh sembarangan, baik memukul atau berlari. Karena dalam setiap olahraga pasti ada aturan-aturan atau hukum yang sudah ditetapkan, yang tidak boleh dilanggar oleh para atlet. Jika aturan itu diikuti saat dia memenangi pertandingan, maka kemenangan itu akan dianggap sah. Tetapi jika dia menang tanpa mengikuti aturan dan ketahuan, misalnya doping atau melakukan kecurangan, maka kemenangan itu akan bisa dianulir atau dibatalkan. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Kalaupun punya, banyak dari kita yang tidak mengikuti hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Seorang pemenang adalah orang yang dapat menguasai diri dan hidup secara disiplin. Rasul Paulus di akhir suratnya menuliskan kepada Timotius, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir
dan aku telah memelihara iman. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Mengapa Rasul Paulus bisa demikian teguh di dalam iman, melewati berbagai tantangan dan penderitaan selama pelayanannya, hingga pada akhir hayatnya dia tetap memelihara imannya? Jawabannya ada pada 1 Korintus 9 ayat yang 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus memiliki disiplin yang sangat tinggi dalam menjinakkan keinginan dagingnya. Di dalam kitab Roma dia mengatakan bahwa secara roh dia ingin melakukan seluruh kehendak Allah, tetapi akhirnya keinginan daging yang dia kerjakan. Ini adalah perjuangan yang sangat berat. Menundukkan keinginan daging pada keinginan roh itu sangat berat. Dan karena disiplin yang sangat tinggi, Rasul Paulus akhirnya dapat menguasai dirinya, sekalipun Tuhan izinkan ada duri dalam dagingnya. Tetapi Rasul Paulus lebih melihat pada kasih karunia Allah yang melimpah dalam hidupnya dibandingkan dengan melihat pada penderitaannya. Nah, aturan-aturan bagi pertandingan iman kita telah tertulis di dalam Alkitab. Meskipun kadang-kadang aturan-aturan itu terlihat tidak masuk akal, serta mungkin kelihatannya merugikan kita. Namun apabila kita menang dalam pertandingan itu, dan kita menuruti aturan itu, maka kita berhak menikmati fasilitas kerajaan Allah. Hanya orang yang menang dengan mengikuti aturan akan menikmati kebahagiaan, kesukaan, serta kenikmatan dari kerajaan surga. Jadi, poin kedua yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kita bisa ikut menderita sebagai prajurit Kristus adalah di saat kita mau mendisiplin diri dan mau mengikuti aturan-aturan Allah dalam pertandingan iman kita. Karena pemenang adalah orang yang disiplin, orang yang menguasai diri dan mengikuti aturan. Dan yang pasti mereka ikut bertanding. Kalau tidak mau bertanding, bagaimana bisa dapat juara? Tidak mungkin. Kemudian bagian yang terakhir, yang ketiga. Ilustrasi yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah petani. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu, pada masa itu, setelah masa panen, para petani akan mengadakan pesta sebagai tanda akan menyambut hasil panen. Setelah itu, hasil panen yang dari ladang kemudian disimpan di lumbung. Apabila lumbung sudah tidak muat, maka sisanya itu akan dijual. Nah, pesta menyambut panen ini dilakukan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Nah, kalau kita perhatikan, kata bekerja keras, bahasa Yunaninya kopiao, memiliki makna berusaha sungguh-sungguh atau membanting tulang, bukan hanya secara fisik, tetapi mental juga ikut terlibat. Jadi kita bisa bayangkan bahwa seorang petani memang harus siap, bukan hanya siap secara fisik, tapi siap juga secara mental. Secara mental bagaimana? Kalau misalnya gagal panen, kalau misalnya dalam pertengahan pertumbuhan tanamannya kemudian terserang hama, bagaimana? Dia harus siap dengan hal-hal seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan Alkitab. Para petani itu bekerja keras, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Nah, orang yang sungguh-sungguh bekerja keras haruslah yang pertama kali menikmati hasil kerja kerasnya. Seberapa besar kita bersungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan? Apa kita sudah membanting tulang untuk berupaya mengenal Tuhan? Ataukah kita hanya mengenal Tuhan, ya pokoknya sekedar jadi orang Kristen saja? Tidak cukup. Kita harus berusaha mati-matian untuk mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa,
dengan cara menyembah, memuji Tuhan, dengan cara mempelajari firman Tuhan. Apalagi sekarang sudah banyak cara untuk kita belajar firman Tuhan, untuk menggumuli bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Kalau kita bisa membanting tulang, kita bisa bekerja keras untuk berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka kita tidak akan terluput untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang harus menjadi renungan kita sore hari ini. Mungkin ada yang berpikir, aku kan bukan pendeta, aku kan bukan hamba Tuhan. Gak perlulah banyak doa, gak perlu banyak baca firman Tuhan. Ibadah sekali seminggu aja sudah cukup. Bonus, tambah muria. Sudah cukup. Atau mungkin perkataan-perkataan yang sejenis itu. Tapi mari kita lihat ayat ini. Bahwa hanya orang yang bersungguh-sungguh kerja keras yang pertama kali menikmati hasilnya. Artinya adalah kesungguhan kita dalam mengenal Allah akan menentukan apa kita menikmati hasil panen, yaitu berkat-berkat rohani dari Allah atau tidak. Kesungguhan kita untuk mengenal Allah bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan atau pendeta. Ini adalah tugas dan tanggung jawab pribadi kita sebagai anak-anak Allah. Tidak ada kaitannya dengan jabatan rohani. Daud bukan seorang imam. Dia adalah seorang raja. Tetapi Daud memiliki hasrat yang luar biasa untuk mengenal Allah. Dia menggambarkan kerinduannya akan Allah seperti tanah yang kering. Seperti tanah yang kering kerontang. Yang rindu akan air. Kita bisa baca dalam Mazmur 63. Di sana kita temukan, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Nah, jadi akankah kita masih mengatakan bahwa hanya hamba Tuhan yang harus terus bergumul untuk mengenal Allah? Daud dan kita adalah orang yang sama, orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan hanya orang yang bersungguh-sungguh yang akan mendapatkan hasilnya. Bukan hanya mendapatkan, tetapi juga yang pertama kali menikmati hasilnya. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita akan yang pertama kali menikmati sukacita. Kita yang pertama kali menikmati damai sejahtera, bukan orang lain. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia yang pertama-tama kali menikmati berkat-berkat rohani yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Jadi poin yang ketiga ini adalah bagaimana kita bisa ikut menderita sebagai prajurit Kristus adalah di saat kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ketiga hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, yang menjadi bagian terpentingnya adalah bahwa sekalipun kita berada dalam penderitaan, kita tetap wajib terlibat secara aktif dalam pertandingan iman. Seperti halnya prajurit yang berjuang, sebagai olahragawan yang bertanding, atau sebagai petani yang bekerja keras. Selama kita menjadi pengikut Kristus, penderitaan itu tetap ada. Kita tidak menjadi pengikut Kristus pun, penderitaan juga tetap ada. Yang membedakan adalah apabila kita terlibat aktif dalam pertandingan iman, tidak pasrah dan menyerah sebelum berjuang, maka penderitaan yang kita alami itu akan membuat kita tetap teguh dalam iman. Maka kita berhak mendapatkan perkenanan Allah sebagai komandan kita. Kita berhak menikmati fasilitas kerajaan surga seperti yang dinikmati oleh Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Serta menikmati hasil kerja keras kita yang menemukan kemuliaan Tuhan, sehingga kita pun dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita harus kembali ingat kepada pesan Tuhan Yesus.
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Penderitaan akan selalu kita hadapi. Namun marilah mata rohani kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dunia. Sehingga kita beroleh kekuatan. Kita bisa menikmati berkat-berkat ilahi di balik penderitaan yang kita alami. Jangan pernah mundur atau menyerah. Sebaliknya, mari kita bekerja keras memperkuat latihan iman kita dengan disiplin dan menaati seluruh aturan yang sudah ditetapkan Allah, sehingga kita bisa tampil menjadi pemenang. Dunia melihat penderitaan sebagai hambatan yang membuat lemah. Tetapi di dalam Kristus, kita melihat penderitaan sebagai batu loncatan untuk meraih kemuliaan Allah di dalam Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau sore hari ini Tuhan menegur kami, Tuhan mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh lemah dengan penderitaan atau kesukaran yang sedang kami alami. Tapi biarlah Tuhan izinkan kami melihat segala sesuatu secara sesuai dengan pandangan Kristus, sehingga iman kami tidak lemah, tetapi justru sebaliknya iman kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh menghadapi masa-masa sulit ini dengan optimis, dengan penuh percaya diri bahwa Tuhan bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan yang mungkin dalam penderitaan kami sempat meragukan Tuhan. Kami sempat mengalami kebimbangan akan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ampuni kami dan biarlah sore hari ini kami mulai menyadari bahwa ketika kami bersungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, kami percaya bahwa sejatinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa bersama dengan kami dan Tuhan akan menolong kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengalami pandemi. Kiranya Tuhan menolong setiap kami yang berperan, setiap mereka yang berperan dalam menangani pandemi ini. Untuk tenaga kesehatan, untuk pemerintah, untuk orang-orang yang terlibat aktif dalam penanganan ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka supaya mereka mendapatkan keamanan dari pandemi ini. Sehingga penanganannya boleh berjalan dengan efektif. Juga untuk masyarakatnya Tuhan juga tolong berikan pengertian bahwa supaya mereka mengikuti protokol yang ada dan mereka tidak bertindak semau mereka sendiri, tapi mereka benar-benar mengerti bahwa pandemi ini begitu mematikan ya Bapak. Terima kasih, kami bersyukur, kami percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik semuanya ini dan ajar kami untuk melihat segala sesuatu sesuai dengan perspektif Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan juga tetap memberkati dan menyertai kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, itu semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, kasih sayang dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada ibadah online minggu depan.